Chapter 330. 10 Days 2. Aku menghubungi Kim Suho dan bertanya tentang kedatangan tiba-tiba. Dia menjawab bahwa dia mengirim orang yang dia temukan dari bumi ke aku. Dengan itu, Secret Service sekarang memiliki 7 anggota, Harin, Aileen, Rahel, Yi Yonghan, Kim Horak, Yun Sengah, dan aku. Petik 2. Benarkah gelombang? Di dalam kantor direktur, Master Pidato Roh, Aileen, bergumam dengan kaki menyilang. Dia awalnya adalah pelayan Kim Suho tetapi sekarang telah dipromosikan ke posisi manajer dinas rahasia. Itu adalah satu hal yang membuat lembaga yang baru dibuat nyaman. Ya, jadi untuk menyimpulkannya lagi, kita perlu bekerja sama untuk mengalahkan Baal. Rahel meringkas rencana itu sekali lagi. Dan ada sesuatu yang lain. Aku berencana untuk menambah 1 gol lagi ke misi kami. Sesuatu yang lain. Aileen, Rahel dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka kepada aku. Aku menunjukkan kepada mereka sebuah potret. Orang ini. Itu adalah potret yang aku buat menggunakan kitab kebenaran. Aileen dan Yun Sengah sepertinya mengenalnya, ketika mereka mengangkat alis mereka, dan 5 lainnya memiringkan kepala mereka dengan rasa ingin tahu. Siapa ini? Rahel bertanya kepadaku, tetapi Aileen yang menjawab. Dia seharusnya menjadi bos sebelumnya dari Chameleon Troupe, saat kelompok itu tidak terkenal. Dia adalah penjahat dalam daftar hitam Asosiasi Pahlawan. Dari yang aku ingat, dia adalah orang pertama yang ditempatkan di blacklist sebagai satu kesatuan. Sekarang, ini sangat berbeda dengan Wick dan 9 jahat lainnya. Petik 2. Dengan itu, Aileen bersandar di sandaran kursinya. Daftar hitam. Yi Yonghan bertanya dengan agak gugup. Daftar hitam asosiasi dicadangkan untuk penjahat dan jin yang paling kejam. Dipercayai bahwa setidaknya seseorang harus menjadi pahlawan Master Rank memiliki peluang untuk membunuh target daftar hitam. Bahkan ada desas-desus bahwa persyaratan untuk pahlawan peringkat tinggi untuk naik ke peringkat Master adalah untuk membunuh target blacklist. Ya, dahulu kala, Chameleon Troupe jauh lebih kejam daripada sekarang. Mereka biasa menculik dan menjual orang, menerima permintaan pembunuhan hampir setiap minggu. Huam. Petik 2. Aileen menguap. Dia mengulurkan tangannya dan kemudian melanjutkan. Tapi sekarang, mereka tidak seganas itu. Mereka masih dianggap sebagai sekelompok bandit, tetapi mereka tidak hanya menolak pembunuhan dan pembantaian yang tidak perlu, mereka bahkan mengeluarkan daftar buronan asosiasi setelah membantu mereka dengan insiden orden. Dan alasan Chameleon Troupe berubah banyak adalah. Petik 2. Aileen berhenti dan mengangkat potret itu. Karena pria ini bukan pemimpin mereka. Dia meninggal sejak lama, dan Chameleon Troupe terlahir kembali di bawah pemimpin baru. Petik 2. Yun Sengah mengangguk setuju. Aileen mengetuk potret itu dan melanjutkan. Jadi, karena dia sudah mati, kita tidak bisa menemukannya bahkan jika kita mau. Dia benar, Hajin. Aku terkekeh. Setiap orang yang tahu 1 atau 2 hal tentang Chameleon Troupe akan berpikir dengan cara yang sama seperti Aileen dan Yun Sengah. Tidak, pria itu masih hidup. Jadi aku berbicara dengan tegas. Aku telah mengkonfirmasi bahwa Yi Yeonjun hidup dengan mata aku sendiri. Menurut Jin Sahyuk, dia telah dibekukan selama ini. Namanya Yi Yeonjun. Aku menunjuk potret itu dan melanjutkan. Dia memalsukan kematiannya dan dia sekarang ada di tempat ini. Dia seharusnya berada di kerajaan Arunheim, tetapi dia akhirnya akan datang ke Republik. Petik 2. Apa? Ekspresi Aileen dan Yun Sengah berubah serius. Kita harus membunuh Yi Yeonjun sebelum keturunan Baal. Tidak, tunggu, aku tidak mengerti. Bagaimana dia bisa? Kamu bisa mengerti dengan lambat. Untuk saat ini, kita harus bersiap-siap. Petik 2. Meninggalkan Aileen yang masih sok, aku menoleh ke Harin. Dia sepertinya tidak mengikuti apa yang kami katakan, saat dia mencatat. Yurinsi. Petik 2. Haha, ah iya. Harin dengan cepat berhenti dan menatapku. Aku tersenyum padanya selembut mungkin dan membuat permintaan. Tolong ajari kami cara berburu iblis. Kerajaan Arunheim, kamar tamu. Langit gelap dan cerah, seolah-olah bintang-bintang akan jatuh dari langit. Pada malam musim dingin yang dingin ini, Jin Sahyuk datang untuk menemui Yi Yeonjun. Jin Sahyuk meminta untuk berbicara dengannya, dan Yi Yeonjun dengan senang hati menurutinya. Keduanya duduk saling berhadapan di meja di balkon ruang tamu. Pandangan mereka bertukar dingin, dan tidak ada pihak yang menunjukkan sedikit kelemahan. Petik 2. Biarkan aku bertanya satu hal padamu. Dalam suasana tegang ini, Jin Sahyuk memicu pembicaraan. Itu bisa lebih jika kamu suka. Yi Yeonjun menjawab sambil tersenyum. Jin Sahyuk bertanya tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Mengapa kamu ingin bersama Baal? Bukankah itu pertanyaan kecil? Yang bisa Baal lakukan hanyalah menghancurkan bumi. Jika bumi hancur, kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun. Karena kamu bukan badan inkarnasi sejati, kamu tidak akan dapat membentuk hubungan yang sama seperti Bel dan Baal. Kamu hanya akan menjadi budak Baal. Petik 2. Bel telah hidup selama ratusan tahun sebagai tubuh inkarnasi Baal. Karena Bel tidak dapat mati, dia memiliki kemampuan untuk melawan Baal. Begitu Baal berhasil turun, mungkin Bel bahkan mungkin kembali menjadi manusia.
Tapi itu tidak terjadi pada Yi Yeonjun. Jika dia menerima Baal, dia akan menjadi budak dan mengamuk Baal sampai mati. Petik 2. Itu tidak masalah. Tapi Yi Yeonjun menjawab bahwa itu tidak masalah. Mengapa? Jin Sahyuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang tahu? Yi Yeonjun berpikir tentang lingkungan tempat ia dibesarkan dan peristiwa yang membentuk kepribadiannya. Seorang bayi yang dilahirkan sebagai anak yatim. Seorang anak yang hanya digunakan oleh orang dewasa. Seorang pemuda yang menjadi ganas agar terlihat kuat. Bahkan sekilas, dunia hanyalah sasaran kemarahan dan kebencian pada Yi Yeonjun. Itu akan dihancurkan bahkan tanpa aku, jadi aku ingin menghancurkannya sendiri. Petik 2. PF, jawaban yang remeh. Bukan begitu, aku sangat setuju. Yi Yeonjun menjawab dengan jujur komentar Jin Sahyuk. Tetapi pada saat yang sama, kenangan masa lalu melintas di kepalanya. Kekerasan dan penganiayaan yang dideritanya di panti asuhan. Pengkhianatan teman dan kekasihnya. Waktu dia membunuh 2 orang yang meninggalkannya dengan tangannya sendiri. Dan hari-hari masa mudanya di mana dia terus-menerus berkata pada dirinya sendiri, dunia terkutuk inilah yang membuatku seperti ini. Kamu sadar betapa bodohnya itu, kan? Yi Yeonjun tertawa mendengar pertanyaan Jin Sahyuk. Tentu saja aku tahu, ya, tapi, petik 2. Yi Yeonjun terdiam. Kemudian, dia ingat apa yang dulu miliknya, Chameleon Troupe. Bel dan Rumi. Byul dan Jain. Hari-hari yang dia habiskan bersama mereka dan anggota rombongan lainnya mungkin bisa disebut kenangan indah. Tetapi hari-hari itu miliknya grup Bunglon. Tapi, Yi Yeonjun menggertakkan giginya. Sekarang, semua kenangan itu kehilangan cahayanya. Byul mewarisi Chameleon Troupe, dan dia dikotori oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak takut mati. Dia tidak takut dilupakan. Tapi, jadi aku tidak punya pilihan selain menghancurkan semuanya. Dia tidak bisa menerima barang-barangnya yang dicuri darinya. Petik 2. Kamu gila. Saat itu juga, Jin Sahyuk tidak bisa menahan tawa. Yi Yeonjun menatap Jin Sahyuk dan melanjutkan. Bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku berjanji kepada kamu bahwa aku akan membuka portal dimensi untuk Akatrina. Janji itu akan bertahan bahkan jika aku menjadi Baal. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Yi Yeonjun dengan tenang menatap Jin Sahyuk. Kemudian, dia melanjutkan dengan seringai. Menjadi satu dengan Baal dan menempatkan diriku dalam lingkaran kehancuran dan kematian tanpa akhir. Itu sepertinya akhir yang indah untuk hidupku yang menyedihkan. Petik 2. Melihatnya seperti ini, Jin Sahyuk berpikir Yi Yeonjun mirip dengannya. Tepatnya, masa lalunya sebelum dia bertemu Kim Ha-jin. Rasa pahit terus melekat di mulutnya. Petik 2. Mari kita berhenti di sini. Jin Sahyuk menghela nafas dan bangkit dari tempat duduknya. Waktu yang sama, Priton Mansion Kerajaan Arunheim. Chae Nayun memeras kepalanya dengan Shin Jong-hak. Jadi, untuk alasan apapun, Kim Ha-jin dan Black Lotus bertarung, Chae Nayun menjelaskan. Shin Jong-hak mengerutkan kening dan memiringkan kepalanya. Kim Ha-jin bertarung melawan Black Lotus. Yah, sesuatu seperti itu. Aku tahu mereka berdua bersaing untuk membunuh Yi Yeonjun atau sesuatu. Petik 2. Chae Nayun menuntut penjelasan yang lebih rinci dari Jin Sahyuk, tetapi Jin Sahyuk tetap diam dalam hal-hal mengenai hubungan Kim Ha-jin dan Black Lotus. Sebenarnya, Jin Sahyuk memberi Chae Nayun kesempatan. Bahwa dia akan memberitahunya jika Chae Nayun mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi Chae Nayun tidak bisa mengalahkan Jin Sahyuk. Kemungkinan besar, dia tidak akan bisa sampai akhir konferensi perdamaian transnasional. Seperti yang dikatakan Shin Jong-hak, kecocokannya dengan Jin Sahyuk adalah yang terburuk. Yi Yeonjun. Shin Jong-hak bertanya lagi. Ya, Kim Ha-jin berusaha membunuh Yi Yeonjun. Untuk alasannya, petik 2. Jika kamu melihatnya dari gambar yang lebih besar, itu kesalahan Yi Yeonjun bahwa Kim Ha-jin tidak punya pilihan selain membunuh Chae Jinyon. Suara Jin Sahyuk terus melekat di benak Chae Nayun. Chae Nayun menggertakkan giginya. Petik 2. Itu mungkin terkait dengan Opa. Shin Jong-hak tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk. Dia tahu betapa sensitifnya Chae Nayun ketika datang ke Chae Jinyon. Pokoknya. Cak. Chae Nayun bertepuk tangan tiba-tiba. Aku sedang berpikir, kita harus bertukar pikiran bersama. Petik 2. Brainstorming apa? Shin Jong-hak menggaruk kepalanya. Kamu tahu, mari berpikir dan membuat teori. Bagaimana Kim Ha-jin, Black Lotus, dan Yi Yeonjun saling berhubungan, mengapa Black Lotus mencoba membunuh mantan pemimpin kelompoknya, dan mengapa Kim Ha-jin mencoba membunuh Yi Yeonjun. Petik 2. Chae Nayun meletakkan buku catatan di atas meja. Itu penuh dengan catatan tentang teori-teori yang dia buat. Ayo pergi. Jika kita menyatukan kepala kita, tidak ada yang tidak bisa kita pecahkan. Petik 2. Jika kamu mau. Besar. Kalau begitu mari kita mulai. Petik 2. Persis seperti itu, Chae Nayun dan Shin Jong-hak duduk bersama dan berpikir. Beberapa teori terbang di sekitar kepala dan catatan mereka. Hasil dari N. Nayun, orang yang menanam benih iblis di kakak laki-lakimu.
Bagaimana jika itu adalah Yi Yeonjun? Petik 2. Shin Jong-hak sampai pada hipotesis mengejutkan. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Dan mata Chae Na-yun melebar seperti kelinci yang ketakutan. Konferensi Perdamaian Transnasional D7. Hanya 1 minggu tersisa sampai konferensi perdamaian transnasional. Malam Republik menjadi cerah dengan malam-malam buatan, dan suara peradaban terdengar siang dan malam dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke Republik Leores untuk menonton atau berpartisipasi dalam konferensi perdamaian transnasional. Dapatkah kamu melihat dengan baik dari sana, Direktur? Sebagai Direktur Secret Service, aku mengawasi bagian dari operasi keamanan untuk konferensi. Melihat ke bawah dari menara pengawas di tengah Leores Plaza, aku terus mencari teroris. Ya, Kim Horak, ada seseorang yang mencurigakan mengenakan topi hitam ke arah barat laut tempat kamu berdiri. Dia juga punya bom. Petik 2. Dicahami. Kim Horak mengikuti perintah aku. Dia mendekati pria itu dan dengan cepat menundanya dan mengambil bomnya. Melihat Kim Horak yang melakukan persis seperti yang diperintahkan, aku menyadari mengapa Shin Jong-hak memerintahkannya berkeliling seperti anjing yang setia. Di sini, bawa dia pergi. Kim Horak menyerahkan pria itu begitu pasukan keamanan lainnya tiba. Kerja bagus. Sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam radius 3 km, jadi sepertinya kita bisa beristirahat. Petik 2. Saat kami berkomunikasi melalui bola kristal, tiba-tiba aku melihat seseorang. Petik 2. Tunggu, perhatian. Ada seseorang yang mengenakan jubah abu-abu. Namun, mata 1000 mil aku dengan mudah menembus jubahnya dan melihat wajah bersembunyi di bawahnya. Seperti yang diharapkan, itu adalah Yi Yeonjun. Temukan dia. Aku tersenyum puas. Itu dulu. Ekspresiku menegang sekali lagi. Direktur, apa yang terjadi? Oi, Direktur. Petik 2 titik petik 2. Aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa Yi Yeonjun ada di dekatnya. Bos berada bersama si Murin hanya dalam jarak yang cukup dekat.